Assalamualaikum A dan Tete, selamat pagi semuanya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kabar A dan Tete hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Bu Ade. Kita akan belajar di tema 2E, yaitu di subtema ketiga pembelajaran 5 dan 6. Nah, A dan Teteh boleh dipersiapkan buku tulis dan buku tematiknya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, A dan Teteh. Nah, maka dari itu, coba bagaimana sikap berdoanya? Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kita sudah berdoa bersama-sama ya, A dan Teteh. Nah, kita akan mulai di pembelajaran kelima terlebih dahulu. Nah, sekarang A dan Teteh sudah dibuka di pembelajaran kelima, yaitu di halaman 77. Nah, sekarang coba A dan Teteh baca terlebih dahulu ya, bacaan di atas. Nah, sekarang A dan Teteh sudah membacanya, kita akan membaca puisi bersama-sama. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Seperti Kupu, yaitu syair dan lagu yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, Ibu bacakan ya, A dan Teteh boleh diperhatikan di buku tematiknya. Seandainya aku seperti kupu, aku kan terbang kian kemari, hinggap di kembang yang wangi, berayun-ayun di ujung dahan, menari-nari tak henti. Oh, senangnya hatiku, senangnya seperti kupu. Nah, tadi kita sudah membaca bersama-sama puisi yang berjudul Seperti Kupu-Kupu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di halaman berikutnya, yaitu di halaman 78. Nah, di sini ada Nina dan teman-teman bermain galasin. Mereka membagi kelompok. Nah, pembagian kelompoknya dilakukan dengan adil. Mereka berbagi kelompok dengan musyawarah. Nah, musyawarah itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, jadi musyawarah itu adalah sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Dan Teteh pasti ingat ya, kemarin juga kita sudah membahas sila keempat Pancasila itu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, dan sila keempat juga yaitu dengan lambang kepala banteng ya. Simbolnya itu adalah kepala banteng. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Di gambar yang pertama, di sini sedang bermusyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, jadi untuk memilih ketua kelas, ibu guru dan teman-teman itu menggunakan cara musyawarah. Terus yang gambar kedua yaitu musyawarah keluarga menentukan tempat berlibur. Nah, jadi kalau A dan Teteh juga mau berlibur, nah biasanya ayah sama bunda itu suka bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, menentukan liburannya itu mau kemana. Nah, itu juga adalah salah satu contoh sikap sesuai dengan sila keempat. Dan yang terakhir, nah di sini ada yang sedang bermusyawarah menentukan jenis sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, jadi ketiga gambar tersebut adalah contoh dari sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, kita akan berlanjut lagi. Di sini ada ayo berlatih. Nah, dan Teteh boleh mengisi di nomor 1 dan 2-nya ya. Nanti boleh minta bantuan kepada ayah maupun bunda ataupun boleh sama kakak ya. Nah, kita akan berlanjut lagi ke pembelajaran ke-6. Dan Teteh boleh dibuka di halaman 81.
Nah, di sini ada Tony dan Johnny sedang berkumpul di rumah Made. Mereka membuat layang-layang hias. Layang-layang Tony dihias seperti pesawat. Wah, bagus ya. Layang-layangnya seperti pesawat. Yang Made memberi ekor pada layang-layangnya. Nah, kalau Made memberikan ekor pada layang-layangnya. Terus yang Johnny mewarnai layang-layang seperti pelangi. Mereka asik menghias layang-layangnya masing-masing. Nah, menjelang siang layang-layang mereka sudah jadi. Terus setelah jadi mereka membawa layang-layang ke lapangan untuk diterbangkan. Nah, pasti dan Teteh juga pernah ya bermain layang-layangan. Baik itu bermainnya bersama teman ataupun kakak ataupun adik. Nah, di sini ada percakapan antara Tony, Johnny, dan Made. Wah, layang-layangmu bagus sekali, John. Berwarna-warni. Layang-layangmu juga bagus, Ton. Hiasan layang-layang Madu juga bagus. Terima kasih, John. Ayo kita segera ke lapangan. Aku tak sabar menerbangkan layang-layang kita. Nah, jadi mereka sangat bahagia ya memiliki layangannya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Terus Tony dan teman-teman bersikap saling menghargai karya temannya. Jadi kita juga harus saling menghargai ya. Baik itu karyanya bagus ataupun kurang bagus. Nah, kita harus menghargai karya orang lain. Nah, mereka menunjukkan contoh pengamalan sila ke-5. Nah, jadi saling menghargai itu adalah salah satu contoh pengamalan sila ke-5 Pancasila. Dan Teteh masih ingat bunyi sila ke-5 itu seperti apa? Pastinya masih ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini juga ada beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Nah, yang pertama yaitu bekerja sama membersihkan sekolah. Dan yang kedua yaitu menggunakan lapangan secara bergantian. Jadi harus bergantian ya, karena lapangannya ada satu, jadi harus bergantian dengan kelas yang lain. Terus yang ketiga, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Nah, jadi kita harus memberikan bantuan kepada yang membutuhkan ya. Itu adalah salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Sampai sini dan Teteh paham? Insya Allah paham ya dan Teteh. Nah, kita akan lanjuti yang bagian awal yaitu tentang layang-layang yang Tony Johnny yang sedang bermain atau mewarnai layang-layang. Kita membuka di halaman 84 terlebih dahulu. Nah, tadi kan mereka sudah tidak sabar nih bermain di lapangan. Terus Tony dan Johnny terus Made juga menerbangkan layang-layang mereka. Angin berembus sepoi-sepoi. Layang-layang mereka terbang tinggi. Tony sangat gembira layang-layang buatannya bisa terbang. Tony membuat puisi untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Nah, jadi karena saking bahagianya, Tony membuat puisi untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Layang-layang. Nah, dan Teteh boleh diperhatikan di buku tematiknya ya. Layang-layang. Layang-layangku melayang di atas tanah lapang, bergoyang ke kanan dan ke kiri, dibawa angin dan tarikan tangan. Layang-layangku terbang ke awan, terbang semakin jauh, ku bawa kau berlari, tak peduli peluh membasahi tubuh. Wah, bagus ya puisi yang dibuat oleh Tony, yaitu adalah rasa ungkapannya yang gembira karena mempunyai layang-layang yang bisa terbang dan bagus, yaitu hasil karya dianya sendiri. Nah, setelah itu kita akan belajar berhitung. Nah, di sini kita akan belajar menghitung dengan menggunakan jengkal jari.
Made membuat ekor layang-layang dari kertas krep. Made membuat 2 buah ekor layang-layang yang sama panjang. Agar panjangnya sama, kertas diukur sebelum dipotong. Nah, Made mengukurnya dengan jengkal tangan. Nah, jadi panjang kertas sama dengan 5 jengkal tangan Made. Nah, jadi jika diukur dengan jengkal tangan Tony, panjangnya hanya 4 jengkal lebih sedikit. Nah, jadi panjangnya ya, panjang tangan Made sama Tony itu berbeda karena mungkin tangannya Made itu lebih kecil. Jadi kalau diukur dengan tangan Made, nah panjang kertasnya itu jadi 5 jengkal. Kalau misalkan diukur dengan tangan Tony, nah hasilnya jadi 4 jengkal lebih sedikit. Nah, seperti itu ya. Jadi A dan Teteh belajar mengukur dengan jengkal tangan ya. Nah, jadi A dan Teteh bisa belajar di rumah ya. Nanti bisa dipraktekkan sendiri nih bagaimana cara mengukur barang dengan jengkal tangan. Sampai sini A dan Teteh paham? Insya Allah paham ya, karena A dan Teteh itu hebat semuanya. Nah, di sini juga ada ayo berlatih. Nah, A dan Teteh boleh mengisi nomor 1 dan nomor 2-nya saja. Nah, nanti A dan Teteh bisa mengisinya di buku tulis atau di buku tematiknya. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai semua dan Teteh. Sudah selesai di pembelajaran 5 dan ke-6. Nah, nanti untuk tugasnya dan Teteh bisa mengirim langsung ke classroom-nya masing-masing ya. Misalkan untuk kelas Torik ke kelas Torik dan kelas Solid ke kelas Solid. Begitupun untuk kelas Abuzar, nanti ke grupnya masing-masing. Alhamdulillah. Nah, semoga A dan Teteh paham ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai semua. Semoga A dan Teteh paham dengan materi yang sudah kita bahas bersama-sama hari ini. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat-sehat ya semuanya A dan Teteh. Jaga kesehatannya, makan makanan bergizi dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan harus menjaga jarak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya dan Teteh.